dia. Oke, ini ada terbuka Ar-Rum. Oh, subhanallah. Surat Ar-Rum tentang bangsa Romawi. Nah, pemirsa, jadi ya sekarang kedatangan tamu Bunda Maya. Yeay. Nah, sekarang pengen nanya-nanya nih. Kebetulan kan sekarang Nyai kan baru fase during divorce. Itu pasti rasanya berkecamuk. Nah, Nyai ingin nih menimba ilmu gimana sih tips-tipsnya menghadapi perpisahan yang pastinya ada rasa yang sakit banget. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mengulas Nggak apa-apa. Aku ya bela-bela gini ngomongnya loh. Jadi gimana tuh Bunda kalau dulu sedikit aja flashback, apakah yang melatar belakangi sama kayak Nyai? Kalau Nyai kan yang digugat tuh KDRT, verbal non verbal, terus sama perselingkuhan, sama kurang tanggung jawab ya, maksudnya finansi. Kalau Bunda gimana? Kalau aku sih ya, kalau mungkin pada saat dulu itu merasanya bahwa aku mengalami itu semua kan aku rasa itu adalah sebuah keadaan yang buruk ya. Tapi kalau sekarang memandangnya berbeda. Dalam arti gini, untung gue ngelewatin itu. Iya. Jadi menjadi hal yang disyukuri gitu loh. Karena kalau tidak melewati itu aku nggak mungkin ketemu Mas Irwan hari ini ya kan. Betul. Jadi memang kalau kita bicara masalah egoisme, nafsu, kemarahan segala macam, otomatis pada saat kita mengalami itu kita kan bingung. Ini sebenarnya maksudnya Tuhannya apa sih? Yeah. Aku nggak terima kan waktu itu kan. Iya, sama. Gak terima, bukan lagi sama diri sendiri. Aku ngamuk sama Allah gitu kan. Aku marah sama Tuhan. Terus aku sempat, pokoknya aku benar-benar yang menghujat Tuhan lah hari itu. Cuman kalau sudah di flashback dari hari ini ke masa lalu, harusnya aku bersyukur dong, berterima kasih bahwa alhamdulillah aku melewati itu. Karena kalau nggak gitu mungkin aku nggak jadi orang yang sabar, nggak jadi orang yang kuat ya kan. Jadi kalau sekarang ngadepin teman-teman nih atau misalnya orang-orang kantorku yang mengalami hal yang berat-berat, aku cuma ketawa. Kamu tuh nggak ada apa-apanya sama aku zaman itu, aku bilang gitu kan. Jadi mestinya kalau kita memandang masa lalu dengan yang nggak enak, aku sih bersyukur ya, karena banyak pembelajaran hidup yang aku terima, yaitu misalnya aku belajar menjadi lebih sabar ya, lebih sabar menghadapi seseorang gitu ya, walaupun nampaknya nggak enak ya. Terus belajar untuk memaafkan. Memaafkan dalam arti kita tidak membalas perbuatannya, itu nggak gampang ya. Kalau kita pakai egonya kita kan, kita pengen balas kan. Ibaratnya gini, ada orang ngatain, ada seseorang netizen ya, ngata-ngatain, atau gini, dia nulis di pasir gitu, nulis nama Maya gitu, di pasir ya, terus dia nginjek-injek nama gue di situ tuh. Nggak boleh. Misalnya, kan kalau orangnya punya ego tinggi kan, gila aja itu gue, harga diri gue diinjek-injek ini. Loh, mestinya kan nggak apa-apa, kan diinjek-injek pasir kok. Kan cuma tulisan nama Maya aja yang bukan yang cuma tulisan doang, kenapa mesti marah gitu kan? Kalau kita pakai ego kan kita bisa-bisa marah dan bisa jadi misalnya kita penjara ini orang ya kan. Tapi kan ternyata dengan peristiwa yang kelihatannya nggak enak di masa lalu itu bisa membuat aku belajar untuk lebih lebih sabar ngadepin keadaan. Segala sesuatu peristiwa yang nggak enak itu ternyata adalah karepnya Allah gitu. Ibaratnya kehendaknya Allah kan itu. Jadi sekarang itu malah bersyukurnya karena setiap ada peristiwa yang nggak enak menurut kita ya, itu kita cuma bilang ya sudah nggak apa-apa, mungkin Allah lagi mau begitu ya, kita santai lebih aja, legowo, lebih nyantai, lebih ikhlas, lebih gampang ikhlas untuk menghadapi segala sesuatu gitu. Tapi nggak semua orang begitu. Betul. Gitu. Itu bisa sampai fase itu pada saat kejadiannya, jadi flashback karena kan aku mengaplikasikan di diri aku sendiri nih. Sekarang kan masih depres lah, masih sedih, masih trauma. Itu cara menghilangkannya butuh berapa bulan Bunda pada saat itu? Traumatik itu lama ya. Kan kalau misalnya kita melakukan kita mengalami kekerasan itu kan nggak cuman kekerasan verbal, fisik, misalnya banyak macam kekerasan. Kadang-kadang kekerasan verbal itu kan nancapnya di hati. Betul. Misalnya kamu dibilang goblok, tolol kamu. Lama-lama kan kita mikir, aku emang goblok ya. Lama-lama kita jadi orang minder ya kan? Kayak gitu. Nah itu kan nggak gampang untuk menyembuhkan itu. Nah sama dengan pernikahan juga
untuk membuat aku menjadi percaya kepada laki-laki itu sekitar mungkin 7 tahun 8 tahun ya baru bisa percaya dengan laki-laki setelah Mas Irwan. Iya. Oh, Gitu. iya. Tadinya sempat yang misalnya aku punya pacar ini sebelum Mas Irwan ya, punya pacar tapi masih jalan, tapi kadang-kadang aku masih Iya. agak korslet gitu loh. Dalam arti korslet itu masih suka ada self defense-nya sangat tinggi gitu. Penolakan secara alami ya. Nah, berarti kalau udah berbulan-bulan itu ada sharing ke siapa atau sharing ke psikolog? Ada, aku kan psikolog dulu kan. Oh, sama. Sama kayak kamu juga. Jadi memang kadang-kadang kita butuh orang untuk kita kita merelaksasi pemikiran kita. Walaupun traumatik itu nggak langsung hilang. Aku kan ke psikolog waktu itu tuh untuk menghealing aku supaya bisa nangis. Karena kan waktu itu aku sempat nggak bisa nangis kan. Jadi ke psikolog itu untuk. Jadi beberapa kejadian yang flashback yang tidak mengenakan, Bunda nggak nangis tuh? Sempat, bukan nggak nangis, ya nangis, cuman aku melihat keadaan sekitar. Misalnya gini, ada orang tiba-tiba jegrek kecelakaan. Kan orang lain langsung, oh ya Allah, kasihan banget orang. Kalau aku juga dengan tanpa perasaan cuma bilang, ya nggak apa-apa, udah takdirnya kok. Itu mungkin apakah bisa dibilang terbentuk dari suatu keseharian psikologi yang dibawa oleh pasangan yang dulu mungkin? Enggak, kalau aku lebih karena peristiwanya terlalu menyakitkan sampai pada akhirnya aku agak sedikit hilang empati ya? Bukan hilang lagi, udah hilang pol, udah nggak ada rasa, saking udah flat yang ngadepin. Misalnya ada peristiwa apa gitu yang misalnya di situ ada gempa bumi jegrek, banyak rumah hancur. Ya wis biarin aja, mau udah takdirnya Allah, mau diapain. Dengan setega itu ngomongnya ya. Jadi aku pikir ini aku aneh ya gitu loh. Kok kayak nggak ada empati gitu kan. Akhirnya aku ke psikolog untuk healing itu gitu. Dan akhirnya butuh beberapa bulan tuh bisa? Nangis langsung. Karena psikolognya jago sih. Ya, bagus, waktu kita hipnoterapi disuruh mikirin anak ya nangis aku. Pada saat itu aku susah ketemu anak hari itu kan gitu. Iya. Pada saat itu susah ketemu anak. Iya. Tapi asuh anak jatuh kemana? Waktu itu kan dibanding-banding berkali-kali gitu loh. Akhirnya jatuh ke? Akhirnya jatuh. Jadi pengadilan pertama tuh aku dapat anak sama harta gono gini. Pengadilan kedua dapat anak sama harta gono gini. Pengadilan ketiga di MA juga aku dapat anak dan harta gono gini. Pengadilan terakhir PK anak-anak sudah di atas 12 tahun kan boleh memilih gitu. Tapi gono gini tetap ada, tetap dapat. Tapi belum aku ambil gitu. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi kalau yang nggak enakan udah lewat. Sangat sudah lewat, malah ketawa-ketawa dan bisa mentertawakan masa lalu. Karena kita bisa ngambil hikmahnya, ya kan? Betul. Jadi akhirnya bisa sharing ke mereka-mereka yang mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami hal yang nggak enak tuh, mereka kadang-kadang sharing ke aku dan aku cuma bisa kasih tahu bahwa nggak apa-apa, kamu harus mengalami ini. Kenapa? Mungkin chaptermu tuh di uji yang pertama itu belum lulus. Jadi kamu masih melewati ujian-ujian lagi, aku bilang gitu. Karena mungkin kamu belum paham. Jadi misalnya gini, kalau kita dikasih ujian, juga nggak enak kan? Pasti kalau kelas Nabi diuji ya, kalau kelas kita mungkin diazab kali ya, nggak ngerti aku ya. Mungkin ada dosa-dosa masa lalu kita yang harus dibersihin. Jadi karena kita muda tuh mungkin kelakuannya juga pasti juga nggak bersih juga kan. Jadi kita harus melewati pembersihan dosa di mana kita akan didatengin dengan sesuatu yang Allah tuh pengen kita merubah karakter kita nih. Ya kan misalnya gini, karakter kita yang belum sempurna adalah karakter sabarnya. Makanya dikasih ujian-ujian yang supaya kita sabar. Atau misalnya orang itu kalau menghadapi segala satu perkara, dia orangnya terlalu memiliki, nggak gampang ikhlas tuh. Akhirnya dihadapin dengan peristiwa-peristiwa yang dia harus belajar untuk ikhlas. Kehilangan sesuatu. Terus atau misalnya dia dihadapin sebuah perkara ujian atau misalnya ya aku bilang sih pembersihan dosa sih ya. Supaya dia bisa bertawakal penuh ke Allah. Karena mungkin di situnya kita kurang gitu. Luar biasa tuh guys, dengerin. Jadi kalau yang suka melo-melo dengerin Bunda, jangan melo. Ngapain kayak gitu ya. Terus kayak aku juga jangan suka ini nangis sendiri. Kalau aku masih suka nangis sendiri. Nangis tuh wajar, harus. Nanti suatu saat akan tertawa-tawa kok. Bukan gendeng ya, tapi menertawakan masa lalu dan bisa mengambil hikmahnya. Jadi emang Nyai harus melewati fase ini dulu. Harus. Ya. Mungkin Nyai ada sesuatu yang belum lulus. Mungkin. Iya. Sehingga harus melewatin hal-hal yang peristiwa yang dimana karakternya mungkin ada karakter dari Nyai yang mau dibentuk sama Allah nih gitu loh. Iya, benar-benar. Supaya nanti bisa lulus ke next level.
Amin, amin. Gitu. Ya. Nah, pada saat itu apa motivasi terbesar bisa Bunda jadi kuat? Allah sih. Allah. Ya, karena kan emang Sama anak mungkin? kan waktu itu aku zaman itu kan aku belum sering ketemu anak ya. Kuat tuh karena apa ya? Nggak sering karena apa Bunda? Nggak boleh sama... Nggak boleh dulu kan gitu. Oh. Tapi setelah ada peristiwa dulu kecelakaan baru akhirnya dulu pindah ke rumahku kan gitu. Iya. Aku yang membuat aku kuat tuh karena apa ya? Satu mungkin karena apa ya? Pada saat itu aku banyak kerja sih. Jadi banyak kerja tiap hari tuh 24 jam, 28 jam aku kerja pontang-panting di studio. Bikin lagu, bikin produksi segala macam. Jadi aku tidak mau memikirkan masalahku, aku lebih baik memfokuskan kepada pekerjaan, cari duit lah gitu. Iya. Oh, sampai akhirnya bisa beli rumah segala macam ya kan. Iya. Terus jadi tapi yang membuat aku kuat adalah aku banyak bertemu dengan orang-orang yang juga dekat dengan Allah. Dalam arti gini, banyak penasihat spiritual lah. Guru-guru dari guru mulai syariat sampai guru makrifat ada semua lah gitu loh. Jadi guru syariat yang aku nggak ketemu tuh guru torekot, aku nggak ketemu. Jadi dari syariat perbedaannya sendiri apa Bunda kalau boleh tahu? Beda. 3 item itu. Kalau syariat itu kan lebih kayak kepada hukum-hukum fikih ya. Kalau torekat kan lebih kayak perjalanan kita mencari Tuhan seperti apa ya kan. Kalau hakikat kan meaningnya dalam arti gini, hakikatnya tuh kayak pelajaran Nabi Khidir kali ya. Hikmahnya apa sih? Kenapa kok begini? Jadi misalnya itu tadi kalau hakikat tuh kayak misalnya kenapa peristiwa ini terjadi? Ada apa? Ya kan? Gitu. Tapi kalau ma'rifat kan mengenal Allah, mengenal dirimu maka kamu mengenal Allah, mengenal kesifat-sifatannya, mengenal segala macam apa yang dilakukan oleh Allah gitu dalam arti dan di makrifat itu lebih diajarin misalnya kita tidak boleh membaca Al-Quran tuh melihat orang lain. Kan kebanyakan nih orang kita membaca Al-Quran melihat orang lain, menyalah-nyalakan orang lain. Oh iya. Kalau di makrifat diajarin bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu bukan Nabi Musa loh. Kan ada Nabi, misalnya cerita tentang Musa dan Khidir misalnya, atau Musa dengan Firaun. Musa itu ya diri kita, Firaun itu ya diri kita, iblis itu ya diri kita, syaitan itu diri kita, malaikat juga diri kita. Gitu. Oh jadi kita harus bisa mengaplikasikannya ke diri kita sendiri. Iya. Jadi kita tidak boleh dengan kita tidak boleh menyalahkan orang lain karena kita mengenal diri. Maka kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita gitu loh. Tidak boleh keluar dari dalam diri. Gitu. Nah guys, ini ada salah satu nih ya bocoran yang paling menarik adalah Bunda Maya itu ngejago ngeramal orang dengan Al-Quran. Itu namanya bukan ngeramal sih sebenarnya ya. Apa ya bahasanya ya? Ada yang bilang, aku nggak tahu kata aku kalau misalnya lagi gitu tuh ada orang yang bilang katanya ilmu garputala. Aku nggak ngerti tuh ilmu garputala. Nggak ngerti aku tuh apa tuh ya. Cuman kalau aku tuh gini karena dulu dalam kesendirianku ini kan aku kan butuh Allah. Betul. Karena butuh Allah dan aku merasa bahwa pada saat aku sendiri itu adalah pembelajaran untuk menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan ya kan. Betul. Nah gimana caranya kita bisa ngobrol sama Allah ya kan? Ya ngobrol aja lewat Al-Quran gitu loh. Aku bisa doa terus kemudian aku tanya ya Allah. Misalnya ada seseorang yang bikin aku marah nih. Kesel dong aku. Ya Allah aku mesti ngapain ya Allah? Berilah petunjuk dari sisimu melalui ayat ini ya Allah. Aku ngerasain buka plek. Terus tiba-tiba ayatnya keluar, maka maafkanlah dengan cara yang baik. Oh berarti aku disuruh maafin, ya kan gitu. Nah itu teknisnya sendiri kan kalau 2 halaman itu kan mungkin bisa dibilang ya ada 20 ayat, 25 ayat. Bunda taunya yang mana tuh? Pasti tahu kok, yang mana. Ntar ada teknya di mana. Ini ada kesindir dong. Dari sekian cerita kan pasti kayak ada kata-kata, maka maafkanlah dia dengan cara yang baik. Itu kan. Oh ini jawabannya gitu loh. Iya. Jadi harus kita runtut baca dari 2 halaman itu ya Bunda. Bisa jadi cerita itu adalah diri kita, chapter diri kita gitu loh. Jadi yang itu tadi aku pelajaran mengenal diri itu loh bahwa peristiwanya itu peristiwa untuk diri kita, gitu. Jadi kita nggak boleh ngebacain orang lain. Maksudnya arti gini. Ini adalah misalnya yang buka kamu, itu adalah peristiwa dirimu. Misalnya tiba-tiba ada peristiwa chapternya Nabi Musa, bukan kita Nabi Musa. Tiba-tiba aku kena Nabi Musa terus kan waktu itu kan. Musa lawan Firaun. Iki Firaun siopo ya kan, sing Musa sopo ya kan. Tapi ternyata chapter kehidupannya hampir sama kayak gitu tuh, yang aku alamin dalam kehidupan nyatanya gitu loh. Gitu loh. Oh jadi itu adalah merupakan suatu petunjuk Allah melalui intuisi yang Bunda fokuskan ke Al-Quran itu. Itu bukan bisa intuisi sih.
apa ya, kayak dikasih tahu petunjuk gitu loh. Nah, itu dulu yang ngajarin Bunda siapa kalau boleh tahu? Ada orang dulu. Oh, Jadi ustadz gitu atau gimana? bukan. Ustadz bukan ya, aku nggak ngerti ya, soalnya aku nggak ngerti ya. Waktu itu aku masih belum cari Tuhan sih waktu itu. Iya, Tahun 2007 aku dikenalin sama temen, dibilang ini ada orang yang bisa bukain Al-Quran, dibilang gitu. Ya sudah, aku pengen tahu gitu kan. Iya. Terus aku dibukain sama dia nih Al-Quran segala macam gitu. 2007 kalau nggak salah, iya. Iya. Terus kok dia bisa buka Al-Quran ya? Aku praktekin ke diriku sendiri ya kan. Udah abis ini praktekin dong. Oh, aku ajarin abis ini. Guysnya. Wah, ini nanti kamu aja yang tak ajarin nanti abis ini ya gitu. Ya, abis ini. Tapi yang aku mau bukain buat aku sedikit aja boleh nanti buat contoh ke pemirsa. Jangan nanti, Oh, jangan. aibnya kebuka nanti. Yang bagus-bagus, tentang aku Bunda omongin, nanti yang jelek off the record di luar kamera. Boleh, Biar boleh. pada penasaran. Iya, boleh. Jadi Terus. pada akhirnya tuh menjadikan, kalau dibilang kitab itu adalah tuntunan buat makhluk, itu sangat benar. Karena kita kayak dikasih GPS loh, kayak kita pakai Waze. Jadi misalnya harus lewat kanan, lewat kiri, atau misalnya gini, ya Allah, kalau misalnya besok aku mau kerja sama nih orang, gimana ya Allah? Wah, ini nanti petunjuknya tiba-tiba gambarnya tuh neraka semua. Oh, berarti elek, nggak usah, jangan diambil gitu loh. Kalau tiba-tiba di keluarnya tiba-tiba ya penggambaran tentang surga, ambil aja gitu loh. Gitu. Oh, subhanallah, tuh menarik banget kan guys. Bahkan sampai presiden pun bisa tahu nanti yang menang siapa gitu. Keren, nanti kita lihat ya. Nggak presiden sekarang, Iya. tapi udah ketahuan sih. Nanti yang tentang ini aja ya. Ya, boleh. Al-Qur'annya mana Bunda? Nah, alhamdulillah ya guys, sekarang Bunda Maya udah bawa Al-Qur'annya yang bisa nanti buat clue. Nah, yang namanya ayat-ayat Allah itu adalah petunjuk Allah yang bisa kita amalkan juga dalam keseharian kita. Nah, gimana nih caranya? Monggo aku diajari. Oke. Nah, buat kalian yang mungkin beragama Islam dan pengen tahu caranya supaya gimana caranya ilmu ini, dalam arti meminta petunjuk langsung dari Allah tuh insya Allah mudah ya. Amin. Jadi caranya baca Fatihah dulu, yang paling gampang Fatihah dulu. Nanti bertanya sama Allah, misalnya gini, misalnya aku mau nanya tentang Roro Fitria ini, bagaimana dia menghadapi perceraian ini, dia harus ngapain? Nah, setelah kita tanya ke Allah gitu, kita doa gini juga setelah Al-Fatihah. Jadi setelah Al-Fatihah kita tanya persoalan kita, terus bilang gini juga doa, ya Allah, berilah petunjukmu dari sisimu melalui ayat-ayat ini. Terus diraba teknya di mana, buka. Ya. Yang buka? Kamu lah sekarang baca Al-Fatihah dulu, terus kamu tanyain ke Allah, baru kamu bilang bahwa berilah petunjuk dari sisimu melalui ayat-ayat ini. Semuanya dilafalin apa dibatin? Dibatin lah. Oke, semuanya. Nanti ketahuan dong masalahmu apa, gitu kan? Oh ya, udah ngomong ya tentang perceraiannya, iya. Dilafalin semua. Lafalin semua. Al-Fatihahnya di dalam hati aja ya. Oke. Maaf Bunda, kebalik bentar. Mau kebalik mau nggak boleh? Oh, nggak apa-apa. Oke. Dia. Oke, ini ada terbuka Ar-Rum. Oh, subhanallah. Surat Ar-Rum tentang bangsa Romawi. Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Aku terjemahin aja ya. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah itu urusan sebelum dan setelah. Dan pada hari itu bergembira orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki, dan Maha Perkasa, Maha Penyayang. Dia Maha Perkasa, Dia Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu, karena Allah mengetahui yang lahir dari kehidupan dan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Kamu lalai ya? Banyak lalai ya? Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka?
Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia yang benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Nah. Jadi bagaimana? Jadi, ya? Kamu merasa kalah ya? Kamu sekarang kehidupan kamu merasa kalah ya? Kalau sebelum kemarin mengajukan gugatan cerai melalui IKOT, aku selalu kalah di rumahku sendiri. Cuman setelah bersama lawyer-lawyer aku, dengan membuka satu demi satu tabirnya dia, kan semuanya selama ini kan Nyai tutup-tutupin nih. Semuanya dari semua hal. Jadi yang Nyai tampilkan di publik tuh nice, family, goal gitu-gitu. Cuman sebenarnya Nyai terpuruk gitu. Iya, merasa kalah kan? Merasa kalah. Insya Allah bismillah, abis ini kamu menang. Amin, amin ya Allah. Makasih, amin. Itu aja kan? Jadi aku harus gimana tuh? Bergembiralah orang-orang yang beriman, cuman jangan lalai terhadap kehidupan akhirat. Iya. Karena kamu masih ada beberapa yang lalai. Tuh kan jadi nggak enak buka-buka aib orang kan. Gitu. Iya, makasih. Itu sih. Kamu baca silakan, ini ayatmu. Iya, nanti di rumah kamu ini aja. Ini jadi Arum ayat 1 sampai berapa tuh? Ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 9. Kira-kira di situ lah, mau besok mau dibaliknya lagi bisa. Jadi kamu kan mungkin merasa kalah ya, tapi ya insya Allah kamu jangan merasa kalah, kamu akan dimenangkan kok. Gitu. Iya. Kan Arum begitu. Betul. Ayatnya. Iya, dan luar biasa ya guys, karena kan ini Arum menceritakan sebenarnya yang di ayat 21 tentang pernikahan. Oh gitu. Enggak, kalau itu enggak, kita nggak sampai sana. Iya, jadi nggak sampai sana. Tapi aku tadi udah surprise banget karena kebukanya Arum. Iya, Alhamdulillah, gitu. Subhanallah, nanti di rumah aku baca lagi. Terima kasih banyak. Iya, jadi kamu jangan takut lah. Ibaratnya kamu kalau merasa memang, karena bangsa Romawi kan sempat kalah, tapi akan menang gitu loh. Oh iya, insya Allah itu merupakan clue. Iya, pada saat kira-kira kalau melihat petunjuk begitu. Amin. Kira-kira begitu. Amin. Ya, makasih banyak. Nah, sekarang cerita lain nih. Tadi kan yang udah sedih-sedih udah, terus udah gitu, someday ternyata Bunda menemukan lagi nih tambatan hati. Manggilnya apa? Mas Irwan, Hani, Mas Irwan. Hani gitu. Hani gitu. Boleh dong diceritain sedikit awal pertemuannya di mana, terus pas apa tuh? Kalau pertemuannya tuh sebenarnya di pesawat ya. Di pesawat. Pas Bunda mau kemana? Aku mau, kalau nggak salah, ibuku mau ke Bali. Ya. Terus kebetulan bangkuku di kosong. Aku lagi di bisnis kelas paling depan. Aku duduk sebelah kanan sendiri dekat jendela, ibuku sebelah kiri banget dekat jendela. Di tengah-tengah kosong. Kan bisa kesini kalau udah mau take off. Iya, kan kebetulan tiketnya aku dapat yang paling kanan, ibuku dapat yang paling kiri. Kalau nggak salah waktu itu aku minta window soalnya. Jadi kita pisah, aku sama ibuku. Lah di tengah sebelahku kosong, sebelahnya ibuku juga kosong. Ucuk Mas Irwan datang, duduk sebelahku. Nah pada saat itu aku kan ngerasa bahwa ini iparku yang nggak jadi, karena memang beliau ini pernah dulu adik beliau ini kan pernah pacaran sama kakakku, tapi nggak jadi juga ya kan. Jadi aku merasa bahwa dia adalah ipar yang nggak jadi lah gitu loh. Terus aku memperkenalkan diri dengan bilang maaf Mas Irwan ya, kakaknya Mas Jeki ya gitu loh. Terus aku cerita, kan adik kamu pernah pacaran sama kakakku sekian tahun misalnya gitu. Dia kaget. Oh iya, aku kenal sama ibumu, aku kenal sama keluargamu, aku pernah ke rumah kamu yang di Surabaya itu gitu. Udah, akhirnya ibuku menyapa beliau dengan aku temennya ibu kamu gini gitu loh. Jadi kayak jadi kenalan nostalgia. Tapi kan aku nggak pernah kenal Mas Irwan. Kebetulan dia sama pacarnya dan anaknya pacarnya. Jadi aku juga nggak minta nomor telepon ya. Cuman mau say hi untuk kita ipar. Nggak jadi tapi gitu kan. Jadi aku sopan tetap kan. Dan itu di tahun berapa Bunda? Tahun berapa ya? Entah 2009 atau 2008. Aku lupa ya. Terus udah di situ aku juga nyapa mantan pacarnya. Waktu itu masih jadi pacarnya kan, terus aku bilang, halo, apa kabar? Itu doang, udah selesai. Nggak nyangka bahwa ternyata yang duduk sebelahku adalah jodohku gitu loh. Nah, waktu pas taunya itu jodohku, ya berapa tahun kemudian kan? Tahun kemudian itu pertama kali yang nembak siapa? Nggak pernah tembak-tembakan sih kita. Jadi gitu. Kita sama-sama saling suka. Kebetulan kita kan emang dijodohin.
dijodohin kembali. Dalam arti gini, kita ini udah kenal. Aku nggak cuman sekali waktu ketemu. Habis itu ada pertemuan lagi, tapi kan nggak sengaja ketemu. Dia lagi membuka butiknya. Aku pas lagi ke mall, ada Mas Irwan gitu kan. Aku nyapa dulu, Mas ini dia nunjukin butiknya. Habis itu aku cuman nunjukin aja, ini loh aku mau buka butik ini nih. Udah gitu doang, terus aku pulang. Pulang karena emang aku datang bukan ke tujuan dia. Aku emang ada urusan di mall. Ada Mas Irwan, nyapa gitu loh. Udah. Cuma gitu doang. Nggak minta nomor teleponnya sama sekali. Jadi bener-bener murni nggak ngapa-ngapain gitu. Udah berapa tahun kemudian dijodohin sama temen. Dia bilang, kamu mau nggak aku jodohin sama siapa? Dia nggak mau ngasih tahu namanya kan. Adalah pokoknya orang baik gini-gini. Kayaknya cocok sama kamu soalnya kayaknya sifat-sifatnya hampir sama gitu kan. Siapa aku bilang gitu kan. Namanya Irwan Musri. Capek deh aku bilang gitu. Udah kenal aku bilang gitu. Dan aku udah kenal keluarganya. Gak usah lah Mas, makasih Mas gitu loh. Gitu. Nah, tadi menarik nih ya guys ya. Ada persamaan karakter apa tuh Bunda? Tipenya tuh gampang memaafkan sih. Subhanallah. Terus lucu, maksudnya suka ngelawak juga kan. Terus atau misalnya orangnya nggak gampang baperan dimasukin hati. Terus nggak ngomongin yang kalau misalnya lagi ketemu orang tuh kita nggak ngerupi hal yang parah gitu loh. Nggak suka ngerupin orang lah gitu loh. Benar-benar gitu. bagus. Nah, ngerupin diri sendiri aja boleh. Ini orang lain jangan gitu kan. Iya bagus. Nah, taunya Bunda itu benar-benar ini nih pasanganku nih, jodohku nih. Itu dari mana? Dari Al-Quran? Dari Al-Quran. Sebulan sebelum aku menikah, aku kan selalu bertanya kepada Allah ya. Tiba-tiba keluar ayat Ar-Rum 21 itu. Karena aku bingung loh. Ini kok ayat pernikahan ya gitu kan? Itu waktu pertama kali buka atau Bunda emang menyempatkan mungkin setelah sholat maghrib buka, nanti besok lagi setelah sholat anytime. Kapan aja kalau mau tanya boleh lah sama Al-Quran. Ini ibaratnya kan Tuhan tidak mengenal waktu gitu kan. Tidak mengenal batas dalam waktu lah gitu. Jadi aku tanya terus tiba-tiba keluarnya Ar-Rum itu. Terus bulan depan aku nikah. Jadi begitu keluar Ar-Rum 21 itu minggu depannya Mas Irwan ngajak nikah. Gitu. Jadi namanya cari petunjuk lewat kitab gitu. Alhamdulillah. Nah itu dari yang sebulan lalu menikah itu prosesnya pakai ada pacaran gitu nggak sih? Bukan 3 tahun. 3 tahun dulu. Terus abis itu karena beliaunya udah nge-propose Bunda atau gimana? Ngelamarnya, ngeramal lagi. Ngelamarnya tuh di tahun kedua. Tahun kedua, tapi kan dia nggak ngasih tahu kapan nikahnya kan gitu loh. Terus aku tanya ya sama Allah udah berapa menjelang mau menikah tuh aku tanya sama Allah. Terus ya Allah ini aku gimana gitu kan? Kalau memang aku sempat memutusin tuh waktu itu. Kenapa? Kalau misalnya memang nggak ada jawaban untuk kayak begini-begini aja, mendingan aku nggak usah pacaran gitu loh. Keluarnya Ar-Rum. Alhamdulillah. Ar-Rum 21 itu. Gitu. Iya. Kok nikah ya gitu loh. Udah. Keren banget. Nah, terus udah gitu ada nggak tips-tips nih untuk saling menjaga suatu hubungan itu tuh selalu tetap greng? Tipsnya ya, memang kalau dalam pernikahan tuh kita bukan hanya sekedar menikah, tapi bagaimana kita membangun sama-sama. Kita bekerja loh. Kita mengkondisikan, malah bekerja keras untuk itu. Dalam arti gini. Kadang-kadang kan kalau udah pernikahan kadang-kadang bosen ya. Tapi gimana caranya supaya nggak bosen kan kita harus berusaha, harus mengusahakan. Jadi ya kadang-kadang traveling sih jadi lucu. Jadi traveling kemana tuh menjadi hal yang refreshing banget gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi gitu Bunda, itu adalah alasan kenapa Bunda selalu dampingin Mas ke luar negeri ya. Bahkan kadang-kadang kehilangan pekerjaan mendampingi loh, nggak apa-apa, karena kan sekarang kan aku menikmati masa-masa menjadi istri. Iya, alhamdulillah. Dan memang karakternya bisa dibilang jauh berbeda sama yang sebelumnya ya. Iya, tentunya sih kalau kita banding-bandingin, ojo dibanding-banding ke, saing-saing ke. Oh, ini banget loh, Bunda tuh bijak sekali loh. Kalau gitu, oh iya dia emang. Ya tentunya kan pertemuan kita dengan banyak orang, dengan masa lalu dengan sekarang itu kan pasti banyak pembelajaran ya. Bukan berarti yang dulu juga jelek gitu, tapi artinya ada pembelajaran yang bisa kita petik lah, supaya kita bisa berubah atau supaya kita bisa memetik segala pembelajaran lah. Gitu. Nah, sebagai seorang Bunda nih yang udah banyak pengalaman daripada Nyai, Nyai pengen nanya nih, kalau Nyai kan hampir mau jadi single parent nih, tipsnya apa Bunda buat kuat, terus udah gitu cara mendidik, karena kan ini anak pertama nih.
baby Sultan, Nyai harus gimana sih? Yang pasti ya didiklah dia dengan menjadi orang yang hebat. Dalam arti pendidikan harus dapat yang baik, ya kan? Pendidikan agama juga yang baik. Walaupun namanya anak-anak kecil kadang-kadang kan ngapain sih ngaji, ya kan? Zaman aku kecil dulu suruh ngaji paling kabur ke pos tuh, paling nggak suka tuh ya kan. Tapi kalau zaman sekarang kan tiap hari udah berkutat sama ini kan. Jadi tetaplah dikasih pengetahuan yang baik tentang banyak hal yang misalnya kayak adab, sopan santun, bagaimana menjadi harus dikasih kayak kamu goalnya nih mau apa ntar? Tujuan hidupnya apa nih? Goalnya apa nih? Harus di set up dari sekarang nih. Kamu goal mau jadi apa gitu? Iya. Gitu sih. Agama udah pasti ya. Agama udah harus itu sih. Nah, kalau pengalaman Bunda mendampingi putra-putranya, semuanya kan putra, si baby Sultan juga putra, itu gimana? Harus gimana? Laki-laki mah gampang sih. Ada sih. Kalau perempuan mungkin kebanyakan deg-degan orang tua tuh pada saat mereka belum menikah ya. Iya. Karena kan menjelang kenakalan remaja kok kalau nggak ngedrugs, hamil di luar nikah, cewek ya, hamil di luar nikah, atau dia menjadi gagal gitu loh dalam kehidupan. Kalau cowok kan, kalau nggak nabrak, ngambilin orang, ya kan drugs, apalagi tuh. Ya, berkutat di kenakalan itu kan. Jadi kalau cowok itu kalau kita larang-larang juga kita aja dulu masa muda nggak mau dilarang kan. Cuman memang harus dalam arti dikasih pedoman-pedoman yang pasti-pasti dalam arti gini. Ingat ya nak, kamu harus berbuat baik ya. Kenapa? Kalau kamu nggak berbuat baik nanti kamu banyak kan kehidupan kamu akan banyak keburukan. Kenapa? Karena kamu menanam keburukan sehingga kamu pada saat kamu mengalami hal-hal yang nggak enak di umur 30 tahun ke atas, kamu jangan salahin Allah. Kenapa? Mungkin kan di masa lalunya kamu terlalu bandel dan kamu melalaikan yang baik-baik. Jadi pada saat di umur 30 tahun ke atas tiba-tiba kita menuai apa yang pernah kita lakukan di masa muda, jangan kaget. Jadi kita harus ajarin hal-hal yang seperti itu gitu, supaya kalaupun mereka nggak mau dengerin nggak apa-apa, yang penting mereka dinasihatin gitu lah. Nah, kalau bagi seorang Bunda Maya dengan serba-serbi kehidupannya, apa momen yang mau tanyain dua nih, apa momen yang paling bahagia dan apa momen yang paling bikin Bunda sedih? Kalau sekarang sih kesedihan udah agak jarang ya, karena aku karena sudah dipandu oleh GPS ini, Jadi pada saat kita galau sebentar itu, aku langsung nanya ke Allah, ya Allah aku mesti ngapain gitu kan. Nanti kan dipandu, kamu bersabar, atau misalnya kamu tawakal aja, serahkan segala sesuatu kepadaku, misalnya Allah bilang gitu. Jadi aku ya udahlah nggak usah pusing ngapain, ya Allah udah ngomong kayak gitu ya kan, gitu loh. Jadi kalau dulu mungkin pada saat sebelum aku baca Al-Quran itu galau. Kalau sekarang enggak. Nah, dulu sebelum membaca Al-Quran ini yang paling galau apa tuh? Paling galau tuh pada saat mau menstruasi. Mesti gak jelas nangis-nangis sendiri. Berarti sebulan sekali dong? Sebulan sekali tiba-tiba galau terus nangis, kayak kehidupan kok kayak gini banget gitu kan. Padahal pikir-pikir, tapi sekarang aku udah hafal dengan itu dan udah hafal dengan kegalauan itu. Dalam arti ini pasti mau mens, bener. Besoknya mens gitu. Jadi kegalauan yang gak jelas gitu. Kalau masalah dulu sedih banget itu kan banyak ya. Divorce ya, yang paling sedih atau ditinggal seseorang atau gimana? Yang paling sedih dulu ya satu perceraian, kedua pada saat anakku kecelakaan, ya kan. Tapi pada saat kecelakaan itu kan aku udah belajar banyak ilmu dalam arti mengguru banyak lah ke orang-orang gitu kan, dalam arti mempelajari tentang Tuhan lah. Aku menggurunya nggak cuma satu, dalam arti aku juga belajar kitab-kitab yang lain gitu. Mau gitu kitab Alkitab, mau itu kitab Taurat segala macam, aku baca. Jadi mempelajarinya supaya kita tidak menjadi orang yang apa ya, ini kan ilmu Allah kan, yang berkesinambungan ya kan. Bahkan di ayat Al-Baqarah ayat 4 juga dibilang berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang sebelum-sebelumnya. Makanya aku baca yang sebelum-sebelumnya juga gitu loh. Ya, supaya kita jadi nggak mudah mengkafir-kafirkan orang juga kan. Terus nggak mudah menyalah-nyalahkan orang. Bahkan di yang aku tadi cerita di ilmu ma'rifat bahwa kita tidak boleh menyalahkan orang, tapi kita harus belajar menunjuk diri kita sendiri ya kan. Itu apa ya? Pokoknya tadi aku ngomong apa ya? Tadi bahas apa ya? Tadi yang paling sedih. Oh ya. Terus sama paling menyenangkan. Ya karena aku udah mempelajari banyak ilmu-ilmu spiritual ini, aku bilangnya agama itu spiritual ya guys itu. Banyak jadi pada akhirnya
pada saat aku si Dul kecelakaan, aku kan udah belajarin nih. Iya. Pada saat Dul kecelakaan, itu kan aku udah yang kuat banget nih. Dalam arti aku udah ngerti nih mesti ngapain. Ibaratnya udah tahu yang namanya ikhlas, udah tahu yang namanya berserah diri, udah tahu yang namanya bertawakal, udah tahu yang namanya menyerahkan segala urusan kepada Allah dan beriman kepada Allah. Udah tahu kan? Diuji, ceger, anakku kecelakaan. Iya. Ya kan? Udah mau meninggal tuh dulu kan. Tapi kan akhirnya di situ adalah pengimplementasian tentang ilmu tersebut. Iya. Pada saat Dul udah mau meninggal itu, aku cuma bilang gini sama Allah, ya Allah, kalau memang Engkau hendak mengambil dia, aku ikhlas. Ambil saja nggak apa-apa. Ini milikmu, bukan milikku, ya kan? Katanya naik tensinya dari yang udah 50,10 ya, 50/10 ya, kan udah mau 0 tuh. Iya. Berapa detik dia langsung naik. Subhanallah. Disitulah apa ya, jadi ujian buat aku tuh sebenarnya bukan ujian ya, dalam arti kita kayak mempraktekkan pelajarannya gitu loh. Iya. Gitu sih. Jadi senang sedih tapi karena sudah ada ilmunya jadi nggak terlalu yang galau gitu loh. Iya, benar. Aku cuma bilang, ya Allah, tolong beresin kasusnya Dul, selamatkan dia. Gimana caranya aku nggak ngerti. Udah, tato ya beres aja urusannya. Iya, gitu loh. alhamdulillah. Ya kan gitu. Nah, sekarang yang paling menggembirakan apa nih selama hidup Bunda? Oh, yang pasti udah lengkap ya. Aku punya pasangannya alhamdulillah yang bisa membagikan juga aku dan anak-anak. Anak-anak juga alhamdulillah sayang banget sama Dedi ya kan. Jadi bahagia sudah lengkap sih. Iya. Jadi ibaratnya nikmat apa yang kau dustakan gitu kan? Iya, Fabi Ayla. Iya. Tukatiban. Iya, itu Ar-Rahman. Seneng banget, iya. Gitu. Apalagi Bunda? Apalagi? Jadi pelajaran buat kalian semuanya yang galau, kalau kalian punya kitab, praktekkan ilmu yang tadi. Iya. Apapun kitabnya bisa. Apapun atau kitabnya khusus silakan. Al-Quran? Kan ibaratnya Allah kan menyebarkan segala macam ilmunya. Iya, iya. Dan Allah itu tidak kenal bahasa gitu loh. Iya. Mungkin kebetulan diturunkan di Arab, Iya, bahasa Arab. Al-Quran. Iya. Mungkin sebelum-sebelumnya kan di bahasanya diturunkan di bahasa Hebrew. Ya Iya, kan? iya. Kan banyak nabi kan Iya. sekian ratus ribu banyak kan dengan bahasanya mereka masing-masing. Jadi menurut aku kita juga kita berdoa juga dengan bahasa Indonesia juga Allah ngerti kok gitu loh. Jadi banyak-banyaklah minta petunjuk kepada Allah pada saat kalian galau. Kalau susah ya kayak ilmu yang tadi. Ya, gitu dengan iya. kitab kalian masing-masing gitu. Oh, subhanallah. Nah guys, alhamdulillah ya, senang banget Bunda Maya udah berkenan jadi bintang tamu aku. Iya. Bisa sharing, Nyai juga bisa nimba ilmu banyak banget, subhanallah. Iya. Tadi juga aku sempat mau netesin air mata tuh. Kenapa tuh? Itu tadi yang tentang Mas Dulnya pas udah drop banget, terus dengan kekuatan doa, kekuatan cinta Bunda, Kekuatan ikhlas. kekuatan ikhlas. Terus aku berkaca-kaca karena aku bayangin ya seseorang yang di depan aku gitu yang disayangi, anak mungkin gitu. Subhanallah, Allah memberikan petunjuk, memberikan kekuatannya, ternyata tensinya naik. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi ya guys, kita harus mengambil hikmah bahwa semua perjalanan takdir Allah, baik takdir baik maupun buruk, harus kita lewati. Itu merupakan fase part dari hidup kita yang harus kita evaluasi. Kita harus menerima, tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Dan tentunya satu ilmu yang luar biasa dari Bunda Maya adalah membaca Al-Quran. Harus anytime, ketika kita galau, kita apapun, kita bertanya tuh hanya kepada Allah. Jangan bertanya sama Mbak Google, bukan. Bertanyanya kepada Al-Quran dan juga Allah SWT. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Nyai Roro, Kanjeng Ayu, Kanjeng Raden Ayu Tumenggung, Nyai Roro Fitria. Makasih banyak. Ya, Bunda sama-sama. Maya. Nah guys, demikian episode Ngatik Ngobrol Cantik. Episode kedua bersama Bunda Maya. Thank you. Ya, makasih banyak. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen channel Nyai Roro Fitria. Dan jangan lupa share ke teman-temannya. Jangan lupa share ke teman-temannya. Dan juga subscribe juga channelnya Maya Al-Adul TV. Wow, keren banget. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.